Saat ini menghadapi 6 dimensi kematian, the silent killer. Kita berada di titik kritis ketika tekanan dari dalam dan luar negeri menghimpit dan resiko Anda kehilangan pekerjaan atau bisnis Anda bangkrut. Tonton sampai habis dan pastikan Anda tidak masuk di dalam kategori resiko dan mudah-mudahan bisnis atau kerjaan Anda aman menghadapi situasi ini. Mata rakyat akan mengupas tuntas apa problem yang akan dihadapi Indonesia. Pada umumnya orang mikir bahwa Indonesia baik-baik aja, santai-santai aja, kerjaan gue juga smooth-smooth aja. Tapi dalam waktu 1-2 tahun ke depan, kalau ini masalah tidak segera diselesaikan dan tidak memiliki strategi yang baik, Indonesia akan mulai masuk gagal jantung, gagal ginjal, dan pada akhirnya masyarakat menengah akan hilang. Yang ada adalah masyarakat miskin dan masyarakat super kaya. Gap ini akan menjadi problem buat Indonesia, khususnya UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang juga didorong oleh daya beli masyarakat yang akan hancur lebur berantakan. Apa yang terjadi saat ini tidak pernah ada di buku teori ekonomi manapun, dan ini merupakan sebuah dampak dari perilaku ekonomi global yang di-manage secara semena-mena. Apapun itu, Indonesia harus bertahan, dan ini merupakan sebuah materi yang gue siapin untuk menjadi saran buat kalian masyarakat dan juga pemerintah. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Mari kita langsung mulai. Ini yang terjadi saat ini, rupiah udah tembus 17.100 sesuai prediksinya Astronaci 17.200 ya. Dan kalau kita lihat di commercial banking udah jual di atas 17.200. Kemudian pinjol utangnya mencapai 100 triliun. Kenapa gue sorot ini? Karena ketika orang itu sibuk pinjol artinya dia nggak punya duit. Kalau pinjol itu selalu berkembang dan terus-menerus berkembang menembus angka yang all time high setiap waktunya, artinya problem besar daripada masyarakat ini belum diperhatikan pemerintah, dan UMKM ataupun penghasilan masyarakat itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ataupun mencukupi kebutuhan konsumtifnya. Kemudian kita lihat APBN juga tipis. Ini chaos guys lama-lama kalau kayak gini. Ini internal ya. Bagaimana dengan eksternal? Kita tahu nih kelakuannya Donald Trump dengan dia menyerang Iran sampai sekarang belum selesai. Di mana ini masih akan terus bergejolak, minyak harganya terus naik, dan secara otomatis harga-harga akan naik karena semua harga barang terdampak dengan kenaikan harga minyak. Nah, inilah kondisi kita, Indonesia di antara dua api. Api pertama adalah internal problem, APBN kita yang nggak cukup. Yang kedua adalah external problem. Kalau dulu kasus COVID, ya kan, itu kasus eksternal. Kemudian tahun 98 itu kasus internal, di mana 98 itu ada chaos krisis politik. 2008 itu kasus eksternal, subprime mortgage ya. Tapi di tahun ini 2026 ini dua tekanan yang datang bersamaan dan Indonesia menurut gua nggak siap. Jalan satu-satunya saat ini yang Indonesia bisa adalah ngebor ke dalam, ngambilin uang dari masyarakat, semakin galak dengan pajak, tetapi tidak melakukan efisiensi secara strategik. Cuma ada satu orang Purbaya, kurang. Karena kementerian yang lainnya tidak memiliki visi yang sama. Justru di dalam era yang seperti ini, kalau gue lihat masih banyak kementerian-kementerian yang justru blunder dengan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang menurut gua bakal gagal menyelamatkan Indonesia. Why? Karena mereka nggak ngerti. Orang-orang yang duduk di dalam kepemimpinan di kementerian, menurut keyakinan saya, lebih dari 60% tidak memiliki kompetensi atau tidak siap menghadapi situasi seperti ini. So, dari sini saja kita tahu bahwa ancaman ini berbeda dengan ancaman sebelumnya, dan ancaman kali ini magnitudenya besar sekali. Kita perhatikan, kerja keras tapi hidup makin susah karena harga barang tidak lagi sebanding dengan pendapatan kamu. Ada orang yang bilang, saya sudah tidak ada rekreasi sama keluarga loh. Saya udah kerja 18 jam sehari loh, tapi income gue tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Apakah anak saya harus jadi gembel gitu, pakai baju pakaian bekas karena saya harus belanja baju di tempat-tempat yang tidak layak? Lalu bagaimana? Saya harus membayar BBM yang begitu mahal. Biaya-biaya kehidupan, makanan semua juga mahal sekali. Tetapi di satu sisi, saya juga tidak bisa bekerja di suatu tempat atau perusahaan yang membayar saya mahal. Karena begitu perusahaan itu membayar gaji saya yang mahal, perusahaannya bangkrut. Karena perusahaan juga nggak bisa jualan. Nah, ini merupakan checkmate menurut saya. Ini salah satu dimensi kematian yang ada di negara kita, yang mana tidak disadari oleh pemangku kepentingan aparatur negara. Mereka nggak pernah berpikir tentang ini, dan ini adalah bola salju. Makin hari makin gede, dan ketika meledak, everybody will have problems, right? Kalau kita perhatikan, UMP Jakarta 5,3 juta, hampir 5,4, sedangkan kebutuhan hidup layak
2025 itu 6 juta. Ini aja udah minus 600.000. Well, caranya gimana ya supaya orang itu bisa mencukupi? Ya udah, biaya hidup sehemat-hematnya itu pun nyaris tidak punya apa-apa. Ya impas-impas aja gitu ya. Artinya kerja mati-matian hanya untuk nutupin biaya hidup. Nggak punya tabungan. Kalau sakit aja, kejadian sakit, nggak ada asuransi, masuk rumah sakit, minimum 15 juta hilang. Mau ngutang ke siapa? Pinjol jalan satu-satunya, makanya pinjol terus naik, ya kan? Biaya hidup wajar individu Jakarta itu 6-8 juta. Dan ini data dari Antara News, itu aja udah defisit. Biaya hidup keluarga 2 orang plus 1 anak itu 12-15 juta per bulan. Ini estimasi dari Badan Pusat Statistik ya. Kemudian gaji rata-rata aktual pekerja itu 3.090.000 di bawah UMP nasional 3,31. Nah sekarang kita lihat aja, kita ngomong beras deh. Ini beras, oke? 2019 harganya 12.000, sekarang harganya 16-18.000, itu kenaikannya 33%. Kalau lu lihat semua ini, nggak ada nih yang kenaikannya di bawah 20%. Ini minimum kenaikannya udah 30%. Tetapi kalau kita perhatikan, dari upah minimum daripada pegawai, itu nggak bisa ada kenaikan 20-30%. Nah dari sini saja ini udah gap. Artinya ini adalah biaya kehidupan yang normal, yang wajar. Ini tidak diikuti dengan kenaikan income, ya kan? Jadi ini orang nih ceritanya, ini si Budi nih ceritanya nih ya. Si Budi ini kerja 1 hari 18 jam. Tapi semua income-nya habis untuk biaya hidup. Begitu ada 1 kali sakit masuk rumah sakit, selesai nih Budi. Pasti akan mencari bantuan lain, nipu temennya atau pinjol. Apakah pemerintah melihat ini? Mungkin tidak. Semoga bisa sadar ini dimensi pertama bahwa masyarakat Indonesia itu diambang kematian. Sadar tidak sadar, tidak ada yang mengkompensate ini. Pertanyaannya, Pak kan bisa aja Pak, saya mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan 15-20 juta atau 12 juta, 15 juta. Pertanyaannya, nih, kalau kamu punya IQ setara dengan gorila 78, perusahaan mana yang mau meng-hire kamu dengan gaji segini? Bahkan, tidak bisa dipungkiri, kamu bikin lowongan, 90% orang yang lamar disuruh ngerjain PowerPoint, Excel, sama Word saja tidak bisa. Terus bagaimana dia bisa mendapatkan gaji 15 jutaan? Karena 15 juta ke atas ini adalah income at least assistant manager. So, dari sini saja kegagalan jelas terlihat. Kementerian Perdagangan harus segera memperhatikan bagaimana caranya ini, Kementerian Keuangan juga, Kementerian Pendidikan ini juga harus memperhatikan bagaimana kompetensi, literasi, dan skill daripada masyarakat Indonesia supaya mereka bisa upgrade. Karena kalau perusahaan-perusahaan itu diminta untuk ngasih duit harga 12-15 juta, tapi produktivitasnya, skillnya 0, bangkrut perusahaannya. Otomatis dia nggak mau. Nah, kalau sudah demikian, semakin banyak bonus demografi yang butuh kerjaan, tetapi skillnya tidak mumpuni, apa yang terjadi? Pengangguran akan naik, ya kan? Ngeri ya? Oke, kita lihat lagi berikutnya. Nah, sekarang gue kupas datanya biar masyarakat dan pemerintah lihat seberapa ngeri kondisi rakyat kita sekarang. Ini nggak main-main loh. Kita bilang pandemi itu mengerikan. Oke, 2019 sebelum pandemi, nih kelas menengah kita ada 21,4% populasi. Kelas menengah. Kalian bisa Google apa itu kelas menengah ya. Dan tabungan kelas bawah itu 4,2 juta per orang. Itu tabungan. Sekarang nih setelah COVID, 7 tahun setelah COVID ya, kelas menengah itu justru turun. Kemudian tabungan kelas bawah yang awalnya itu 4,2 juta dulu bisa nabung sebelum COVID, sekarang jadi 1,7 juta. Artinya di Indonesia ini COVID itu belum recovery full. Orang yang dulu kena bisnisnya, kerjaannya kena COVID, sekarang tambah miskin. Pemerintah sadar nggak hal ini? Mungkin sadar, tapi apa yang Anda sudah lakukan? Sudah ganti presiden loh ini ya kan? Terus kemudian kalau kita perhatikan, 1,1 juta kelas menengah hilang dalam 1 tahun. Wow, berarti 1,1 juta orang ini jadi apa sekarang yang awalnya kelas menengah? Ternyata bukan jadi orang kaya. Ini drop masuk kategori menuju ke kelas menengah. Artinya dia kelas di bawah menengah. 45 juta orang bergantung pada pinjol guys. Ya, nih pada pemerintah, kepada bupati-bupati yang seperti binatang, yang kamu masih berani korupsi, ya Anda lebih hina daripada binatang, ya Anda benar-benar bukan manusia. Anda lihat, 45 juta orang bergantung pada pinjol dan ini data dari OJK Januari 2026. 53% pekerja di bawah UMP Februari 2025. Nih buat lu, ya masyarakat IQ gorila yang merasa paling hebat nggak mau belajar dan maunya instan, maunya judol. Perhatikan. 53% pekerja di bawah UMP, kenapa? Karena kamu tidak qualified untuk dapat bayaran tinggi.
Jadi kalau kamu sudah berani-berani berpacaran, punya istri, punya anak, dan kemudian kamu tidak sibuk untuk belajar meningkatkan kompetensi, Anda nggak ada gunanya hidup, karena Anda dan gorila nggak ada bedanya. Oke? IQ-nya udah berapa IQ-nya? Komen di bawah, IQ 78, ya kan? Terus mau berharap jadi kaya, impossible. Ini yang masalah nih, cuma 1,7 juta sisa tabungan kelas bawah, ya, dari yang awalnya 4,2, dan 85% masyarakat alami perlambatan konsumsi. Wow, mereka mendelay konsumsi, artinya consumer confidence level di Indonesia akan drop. Kalau consumer confidence drop, bagaimana nasib orang-orang yang investment, sewa ruko yang mahal-mahal, buka bisnis yang mahal-mahal, tapi nggak punya pembeli? Karena masyarakat menurunkan konsumsinya, menunda. Sekali lagi, ini ya, kalau saya bilang ya, perhatikan, 45 juta orang bergantung pada pinjaman online. Kalian aparatur negara, Anda biadab dan binatang kalau kalian sampai hari ini masih korupsi. Lu keterlaluan, oke? Sekarang gue langsung bukain data, apa yang ada di Indonesia sekarang. Hal yang ngeri itu ada 3. Rupiah melemah parah. Kalau rupiah melemah parah, harga barang pasti naik karena majority orang-orang pada import untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk proses industri saja kita harus import raw material, otomatis akan dipass over kepada masyarakat. Kalau sekarang semua harga pada naik, inflasinya naik, masyarakat tidak bisa naik gaji, pinjol pasti lebih besar. APBN-nya sudah tekor, boro-boro Indonesia bisa membiayai masyarakatnya dengan bantuan subsidi dan seterusnya. APBN-nya saja sudah tekor. Apa itu APBN? Saya yakin majority yang nonton video ini juga bingung singkatan APBN. Ayo, mari kita belajar sama-sama. Anggaran belanja negara kita ini sekarang sudah tekor, artinya nggak ada duit. Oke? Dan inflasi pasti akan terjadi dengan kenaikan harga yang ada. Mari kita lihat sedikit di sini. Makroekonomi kondisi negara yang memperparah situasi itu apa? Rupiah udah di 17 ribuan. Subsidi BBM habis, oke? Karena udah naik nih 382% year on year. Terus kemudian inflasi pangan sudah terjadi per Februari naik 3,5%. Dan rating negatif Moody's dan Fitch itu kasih kita negatif. Artinya apa? Ini ya, katakan pun ya pemerintah gila-gilaan nih. Gua mau ngutang nih. Oke, nggak ada duit, nggak apa-apa utang. Utang oke, tapi kita rating utangnya udah di dropin lagi. Artinya mau ngutang pun nggak bisa selincah sebelumnya. Jadi udah APBN-nya melemah, industrinya nggak jalan karena eksternal, kemudian inflasi tinggi karena eksternal. Mau utang, Indonesia secara domestiknya dianggap tidak kredibel, di downgrade. Apa yang bisa kita lakukan? This is the first time menurut saya in the modern history, ya, di era-era di mana pasca COVID, menurut gua COVID itu game changer. Setelah COVID, ini adalah yang pertama Indonesia kehimpit oleh 2 problem, dan ini bagian daripada dimensi kematian. Sebagai tambahan, Indonesia lagi mengalami kantong kering, guys. Bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun, total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari 2 ini saja, kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun. Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun, ini bunga utangnya doang. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1.433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know, man. Kalau saya jadi presiden, dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Oke? Karena ini udah masuk kritis. Kalau Amerika beda. Amerika negara adikuasa. Walaupun utangnya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, mereka tetap bisa cetak uang, mereka tetap bisa minjem lagi karena ratingnya tinggi. Dengan kondisi kayak gini susah. Nah, ini ada 3 skenario. Skenario yang memungkinkan yang B kejadiannya, ya. Yang B, kita asumsikan kemungkinan probability 50% terjadi di B. Ini dengan oil rata-rata 100. Karena sekarang kita tahu oil itu udah balik lagi ke 105 dan targeting kemungkinan 120. Menjadi masalah nih, kalau seandainya di skenario B pindah ke skenario C dengan harga 130 lebih, wah ini mah gila. Ya, kalau kita lihat walaupun ini kecil nih, kemungkinannya cuma 30%, defisit APBN kita bisa jadi 3,5 sampai 4% PDB, yang di sini defisit APBN-nya 2,9, oke? Dan tekanan subsidi tambahannya naik 2 kali lipat dari 204 ke 408 triliun. Duit dari mana mau bayar ini? Terus kalau seandainya Indonesia tidak bisa mensubsidiasi lagi, harga bahan baku naik, harga minyak naik, Anda akan jadi korban.
Nah, bingung ya? Apa yang harus dilakukan? Mari kita lihat lagi, ini belum selesai nih urusannya nih. Kondisi dalam negeri mengerikan, namun kondisi di luar negeri jauh lebih mengerikan, dan yang paling penting adalah tidak ada kepastian geopolitik dan anomali kebijakan bikin pasar semakin parah. Setiap 2 minggu pasti akan ada gejolak yang aneh. Mau Anda investor di properti, mau Anda investor di logam mulia, mau Anda investor di pasar saham, Anda akan dihadapkan dengan situasi seperti ini. Ataupun bahkan Anda itu cuma pedagang atau karyawan biasa, ini akan kena. Dan PHK besar-besaran harusnya akan segera terjadi, prediksi gua ya. Kalau tahun depan ini tidak di-solve internal domestik, habis kita. Karena perusahaan tidak mampu lagi bayar, oke? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Tekanan luar negeri itu apa aja? Kita tahu ada gencatan senjata, tetapi itu cuma painkiller, bukan obat. Analoginya gini nih, dokter ngasih pereda nyeri ke pasien yang tulangnya patah, ya. Rasa sakitnya berkurang, tapi tulangnya nggak tersambung, dan dokternya belum tahu mau operasi lagi atau enggak. Itulah negara kita. Bom yang pertama, Iran dan AS tidak sepakat tentang apa yang disepakati. Yang kedua, Israel tidak ikut gencatan, Lebanon tetap dihajar. Yang ketiga, 10 tuntutan Iran nyaris mustahil dipenuhi AS. Ini udah pasti deadlock. Kalau deadlock, menurut gua, ini gimana sih? Orang kalau mau damai kan pasti cari win-win kan? Tapi dari ini udah pasti deadlock. Kenapa? Karena goalnya yang sebenarnya menurut gua mencari profit dari volatility. Percaya nggak? Seperti yang pernah gua bawakan sebelumnya. Yang gua curiga kali ini adalah Greenland, Iran, Meksiko, keluarnya Amerika daripada PBB, gerakan Trump terhadap ICE. Bagaimana sekarang Anda bisa melihat chaos, dan gue melihat kemungkinan besar akan terjadi civil war di Amerika seperti di film Civil War. Ini semua hanya sebuah manuver untuk membuat market lebih gila lagi. Seperti yang awal-awal perang US sama Iran, ketika gue menceritakan itu, kaum gorila itu ngatain gue pro Amerika lah, pro elit global lah. Karena otak mereka otak gorila. Mereka nggak mikir bahwa sebenarnya ini terjadi karena semua pemimpin dunia yang saat ini sekarang ya, memang elit global pastinya, mereka ingin profit. Saya nggak tahu nih ya, saya nggak tahu apakah nanti teori konspirasi Iran, Israel, Amerika itu sebenarnya bersekongkol di belakang. Kita nggak tahu. Bahwa itu semua gorengan-gorengannya mereka. Di depan seakan-akan mereka membawa agama, mereka membawa politik, tetapi di belakang mereka bagi-bagi duit. Nobody knows. Mungkin musuh bersamanya adalah China, dan China nanti akan attack dengan strateginya mereka, akan menggoyangkan dan membalikkan situasi lebih chaos lagi. Jadi yang perlu Anda perhatikan, kondisi gencatan senjata itu tidak menjadi jaminan, dan ini akan memperparah menurut gua kalau situasinya benar-benar tidak ada pertemuan. Karena menurut gua ada pihak yang diuntungkan dengan adanya perang ini, dan mereka nggak mau perang ini berakhir. Negosiasi itu selalu mentok pada kegagalan. Sekarang harga minyak pas kita lagi syuting ini harganya 104,9. Di weekend ketika gue lagi siapin materi, harga itu masih 95. Tiba-tiba di hari Senin meledak naik ke atas, naik 9,7%. Volatility yang gila ini nggak cuma di gold tetapi di minyak. Kalau gold mau volatile, shock, masa bodoh, ya kan? Karena tidak semua terdampak gold. Tapi kalau sudah minyak terdampak kayak begini, volatility bisa 10-11% tiap hari. Wah, ini mah gila. Penerbangan kena, industri kena, perdagangan kena, ya kan? Wah, semuanya kena, bahan pangan kena. Nah, inilah yang kita lihat. Negosiasi dan Iran gagal, Trump, Angkatan Laut Amerika blokade Selat Hormuz. Iran juga nakal, udah ada kesepakatan, tiba-tiba bikin tol Bitcoin, ya kan? Terus maunya apa? Lu mau damai atau mau ngapain? Itulah saya mencium bau-bau bahwa sebenarnya semua orang sedang mau ngepam oil ini menjadi 120, 130. Mau Iran kayak, mau Amerika kayak, semua mendapat keuntungan. Bagi gua, ini hanya panggung sandiwara. Di belakang mereka mau ngeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Anda yang jadi korbannya, termasuk saya sih sebenarnya, ya kan? Nah, mari kita lihat. Nih. Ini adalah 6 dimensi kematian. Yang pertama, minyak naik, biaya energi global naik, biaya produksi industri naik, inflasi global meningkat. Dimensi kedua kematian, inflasi global naik, harga pangan dan transportasi naik, tiket semua naik, harga bahan baku naik, 9 bahan pokok naik. Bank sentral akan naikin suku bunga. Kamu yang lagi kredit KPR, kredit mobil, kredit modal kerja, cost interest lu akan naik. Udah siap nggak? Ya kan? Berat loh ini. Kematian yang ketiga, dolar menguat. Investor lari ke US dollar. Ya kan? Mata uang negara lain melemah.
dan utang dalam US dollar semakin berat buat perusahaan-perusahaan go public juga yang utangnya ke US dollar akan kena interest expense. Terus kemudian import-import itu, semua bahan-bahan untuk industrial yang diimport juga akan kena dampaknya dan trade deficit hampir dipastikan akan terjadi lagi. Dimensi kematian yang keempat, perdagangan global melambat, mau ekspor pun susah karena terjadi perang, belum ada demand yang besar, belum lagi tarif war masih berlaku. Oh my god. Mati deh gue ya kan. Supply chain-nya terganggu, pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Begitu lo kena slowing economic growth seperti tahun 2015, pasar saham rontok dan sideways panjang. Coba lihat chart 2015 ketika global slowing down economic growth, pasar saham langsung kena hantam. Yang kelima, kepercayaan pasar turun, pasar saham volatile, investasi menurun. Ini khusus buat para trader dan investor. Ini dimensi kematian yang kelima ya. Makanya kita mesti pinter-pinter cari yang bisa short selling, misalnya gold, bisa short selling, pelajarin tekniknya. Jadi kalau misalnya Anda cari makan di sini, Anda bisa ke Astronaci, belajar bareng gimana caranya kita bisa short selling ataupun kita buy ketika market volatile. Ya, itu solusinya. Karena kalau misalnya kalian tetap bertahan di satu market saja dan ketika marketnya jebol, Anda pasti akan kelibas. Jadi jangan lupa, mampir ke Astronaci, misalnya Anda beli video Code X untuk belajar trading gold, misalnya hubungi nomor ini untuk diskusi konsultasi bagaimana portofolio saya. Dimensi keenam yang problem, harga pangan, bahan baku, negara importer tertekan, ya, tekanan inflasi makin meluas, jelas karena semuanya naik, biaya hidup juga akan naik. Ini adalah 6 dimensi kematian. Wah, bagaimana nih cara ini? Namanya problemnya ya atau rantai ya, rantai kematian ini dari global ke negara berkembang lalu ke rakyat. Menurut saya, menurut keyakinan saya, ini pemerintah tahu tapi bingung mau ngapain. Dan kalau ini tidak segera dikerjakan, antisipasi ini game over. It's really chaos guys ya. Nah, kita lihat juga nih, jika rupiah melemah, APBN tertekan, inflasi naik secara bersamaan, potensi yang muncul simple. Rupiah melemah, APBN tertekan, inflasi naik. Nah, ini nih, ada 1, 2, 3, 4. Oke, yang pertama, daya beli turun tajam. Ketika sebuah negara berkembang, consumer confidence-nya drop, UMKM-nya mati. Di Indonesia, ekonomi di-drive 55-65% oleh UMKM. Ketika daya beli masyarakat turun, UMKM kena hantam duluan. Jadi ini match dengan data bahwa masyarakat kaum menengah mulai tergerus hilang dan menjadi miskin, menuju menengah gitu ya. Yang kedua, biaya hidup pasti naik, middle class tergerus. Kemudian suku bunga berpotensi naik, kredit makin mahal, akan banyak yang gagal bayar dan larinya nanti ke debt crisis. Kemudian yang keempat, ini udah jelas efek terakhirnya, efek dominonya PHK ya, unemployment tinggi. Kenapa? Masyarakat nggak belanja, perusahaan UMKM nggak jalan, mau income dari mana? Ya sudah, mau utang pun naik cost-nya. Dan ketika mereka harus cut, gelombang PHK akan besar sekali yang ada terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita bicara resiko, prediksi gua 4,2 sampai 4,7% untuk GDP. Ya ini udah pasti nggak nyampe nih target price GDP kita. Saya nggak ngerti nanti strateginya apa yang bisa digunakan pemerintah, tetapi kalau ini terus dilakukan dan pemerintah tidak bisa menghandle 4 hal ini, it's a game over untuk negara kita dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Harga-harga akan naik dan masyarakat akan teriak sekali. Yang saya takutkan ditunggangi oleh unsur politik menjadi krisis politik di negara kita. Nah, dari hal yang gua khawatirkan tadi, kalau kita terjemahkan itu menjadi angka, ya, problemnya ini nih, harga naik, daya beli turun, konsumsi drop, ekonomi melambat, dan kebijakan efektif, ini kaos, ya. Ini sebabnya. Dan resultnya, kalau Anda perhatikan, resultnya di sini, ya. Kalau kita perhatikan, indeks daya belinya akan turun dari 93 sampai 96. Kemudian ada perlambatan dari consumption 3 sampai 3,5%. Terus kemudian dampak sosial dan sektor real, keluarga kurangi makan 48 sampai 52 juta kepala keluarga. UMKM berpeluang tutup 15 sampai 20% dari yang ada di UMKM, ya. Terus kemudian penjualan retail itu turun 8 sampai 12%. Tabungan kelas bawah hanya sisa 1 juta dan ini yang menjadi hal yang paling menakutkan, adanya kemungkinan kenaikan pinjol. Karena sekali lagi, mereka nggak punya duit, mereka akan lari ke pinjol. Dan apa yang terjadi? Akan chaos guys. Kalau pinjol ini tidak dicegah, mau tidak mau. Karena mereka kalau tidak pinjol, sekali lagi mereka nggak bisa hidup. Jadi, ini adalah hal yang menjadi matriks. Jadi kalau matriks 1, 2, 3 ini tetap ada, dan ini merupakan sebuah circle kematiannya, ini dampak angka yang mungkin akan terjadi.
Beberapa orang nanya, Pak, kira-kira BBM itu bisa sampai ke berapa, Pak? Nah, kita bikin model simpel-simpelan ya. Sekarang kita perhatikan, harga sekarang itu Petralite bersubsidi 10.000 ditahan sejak 2022. Nantinya ini akan menjadi 19.800 sampai 20.200. Ini per April gua bikin kalkulasinya. Solar subsidi 20.800 sampai 21,5, Pertamax 19.2 sampai 19.8, Pertamax Turbo sampai 22.000, Dex sampai 22.000. Oke. Nah, hal ini bisa terjadi ya, subsidi itu dikurangin senilai ini ya, mulai dari 50% untuk Petralite, 68% solar subsidi, Pertamaxnya turun 37%. Ini akan terjadi kalau APBN kita benar-benar sudah nggak bisa nahan. Karena ingat, 1,2 triliun ini beban subsidi setiap hari. Proyeksi beban subsidi BBM untuk 1 tahun full 2026, jika harga minyak itu 105 ya, itu kira-kira di 441 triliun. Padahal anggarannya cuma 210 triliun. Jadi ini udah jelas 2 kali lipat kenaikannya. Duit dari mana nih ya? Nah, sekarang kita lihat salnya. Sekarang tuh kita punya duit 420 triliun. Untuk bayar subsidi saja belum termasuk yang lain, duitnya udah habis. Jadi mau tidak mau menurut gua ini akan diambil oleh pemerintah. Jadi bersiap-siap Anda akan menghadapi harga BBM kira-kira 19 sampai 20 ribu untuk Petralite. Negara lain juga sudah naik. Jadi jangan sampai ada yang turun demo ke jalanan. Saya ingatkan untuk masyarakat ya, jangan mau diprovokasi, jangan jadi bodoh, jangan hanya karena BBM naik lalu Anda demo pemerintah. Kalau tidak dinaikkan, Anda yang mati. Oke? Kalau tadi gue bilang tentang impor, nih gue kasih datanya. Ternyata Indonesia itu banyak impor banget dan hampir impor segalanya. Ketergantungan importnya gandum, ya, gandum tuh masuk nanti di roti, mie instan dan seterusnya itu 100% impor. Kedelai, tahu tempe 97% impor, bawang putih 100% dan seterusnya. Anda bisa lihat data ini. Dan kalau kita perhatikan, importnya mencapai 241 miliar US dollar. Itu ada kenaikan 2,83%. Kapan nih? Januari sampai Desember 2025. Jadi kalau kita berkata, kita kena nggak dampak rupiah? Yes, karena importnya naik. Kenyataannya Indonesia naik. Mau dia bikin swasembada, misalnya gerakannya Pak Prabowo, itu mau bikin swasembada, nggak keburu. Gerakan beliau nggak keburu dengan akselerasi konflik yang terjadi secara global. Ya. Dan Indonesia itu benar-benar guys, sangat bergantung sama import. So, ini merupakan dimensi kematian yang tidak bisa lari kita untuk melihat ini ya. Dan inilah kondisi yang kita hadapi. 54% publik yakin dari survei bahwa kita akan masuk ke resesi. Jadi kalau kita lihat dari chaos index yang kemungkinan terjadi adalah di sini 50% slow burn probability-nya ya. Dan kalau kita perhatikan dari sini dimensi resikonya apa, fiskal dan utang itu udah hampir mentok. Kemudian geopolitik eksternal itu juga merah, ini merah ya. Inflasi daya beli dan nilai tukar ini yang menurut gua akan menjadi sorotan pokok. Sistem keuangan kita oke. Dipegang Pak Menteri Purbaya yang memiliki skill di situ, it's okay. Kepercayaan dan institusi, ketahanan sosial is all okay. Ya, tapi yang terjadi di sini fiskal, nilai tukar, inflasi, terus kemudian geopolitik ini yang menjadi masalah dan berikutnya adalah ketenaga kerjaan. Kalau 4 ini tidak diberesin, kita akan masuk ke unemployment problem. Ketika sebuah negara unemployment rate-nya sudah mencapai 9,5%, is a huge chaos. Itu at least kita bisa lihat di Amerika. Begitu Amerika dulu ya, waktu subprime mortgage itu menyentuh 9,5 ke atas, bubble-nya pecah dan hancur berantakan semuanya. Jadi dari semua dimensi kematian yang tadi gue kasih, ini bukan mainan. Anda nggak bisa lagi memimpin negara ini dengan orang-orang yang tidak kompeten, dengan orang-orang yang bagi-bagi jabatan. Kita harus memulai dengan orang yang memegang, mengambil keputusan di negara kita. Itu adalah expert dan profesional. Bukan lagi menteri-menteri yang tidak ada isinya, lalu bikin keputusan-keputusan yang gila-gilaan. Menghadapi situasi seperti ini menurut gua, pemerintah sudah harus menempatkan orang-orang yang berkaliber tinggi menyelesaikan masalah ini. Anda tidak bisa lagi menggunakan menteri-menteri yang hanya karena kemarin kepentingan politik, lalu kemudian dapat jabatan menteri, bagi-bagi rejeki. Ini sudah tidak berlaku. You do it now properly atau Indonesia hancur berantakan. Ini adalah persimpangan jalan dan ini bukan main-main. Mau tanya siapapun, teori apapun, kalau global ini terus seperti ini, Indonesia akan tenggelam. Bisa dipastikan demikian dan itu simple banget. Kita lihat aja berapa besar masyarakat yang sampai hari ini hidupnya tergantung pada pinjol. Oke? That's your job, government.
Nah, sekarang kita lihat, ini ada saran-saran yang kalau boleh saya sampaikan, ada 4 metrik saya bagikan. Yang pertama, untuk ngurusin stabilitas rupiah dan fiskal. Simpel ada 3. Yang pertama, intensifkan intervensi pasar falas. Cadangan devisa kita masih ada 148 miliar. Masih cukup untuk 6 bulan impor. Pertahankan rupiah di bawah 17.500 apapun yang terjadi. Jangan biarkan rupiah meledak ke sana karena kenaikan impor kita sudah jelas 2,8%. Efisiensi belanja non-produktif, potong perjalanan dinas, seminar, proyek fisik tidak mendesak. Oh man, come on. Jangan korupsi lagi di sini. Anda benar-benar biadab ya. Potong semua itu, nggak perlu ada. Pasti sebentar lagi banyak yang komen tentang MBG dan seterusnya. Mohon pemerintah juga mempertimbangkan dan menghitung ulang efisiensi MBG karena kasus yang saat ini terjadi itu jauh lebih besar daripada yang pernah kita hadapin. Negosiasi diplomatik aktif mudah-mudahan bisalah kita untuk menetralisir perang ini. Tapi menurut saya ini kecil kemungkinannya. Karena mau Indonesia atau bukan Indonesia, perang ini untuk kepentingan perut elit global pada dasarnya. Kemudian gue lebih lihat ke ini sih, metrik yang ini nih. Jangka panjang saya nggak pusing dulu, tetapi 2 ini. Perlindungan daya beli rakyat. Kalau masyarakat sudah tidak bisa belanja, chaos nih. Karena kaum menengah dan UMKM yang jadi korbannya. Yang pertama, tepat sasaran dalam subsidi pangan. Pastikan kita bisa melakukan subsidi kedelai, gandum, bawang putih langsung ke produsen ya untuk nelayan kecil dan bukan semua ke import. Percepat swasembada pangan, walaupun saya tahu ini telat, tetapi Pak Prabowo udah kerja keras untuk ini harus dipercepat supaya kita tidak bergantung pada impor. Dan bansos berbasis inflasi pangan. Jika inflasi pangan melampaui 5%, mau tidak mau bansos itu harus diadakan. Kalau tidak, masyarakat akan menjerit. Kita turun ketahanan industri dan UMKM, lindungi manufaktur dari impor murah, cegah regulasi ini supaya industri kita bisa jalan, dan relaksasi KUR untuk UMKM terdampak. Turunkan bunga kredit usaha rakyat ke 4-5% untuk UMKM pangan dan manufaktur yang tertekan karena rupiah lemah dan BBM naik. Ini merupakan relaksasi dan ini harus segera dilakukan. Menurut saya kondisi saat ini sama kondisi COVID ini sekarang lebih parah. Jadi kalau COVID itu ada relaksasi, yuk pemerintah Anda bisa bagikan relaksasi ini untuk orang-orang yang sedang berkesusahan di dalam menjalankan UMKM-nya. Dan yang terakhir, ini solusi buat rakyat, buat saya juga, buat keluarga saya juga. Yang pertama, hindari konsumtif, fokus investasi, kurangi belanja konsumtif dan mulai berinvestasi ya. Yang kedua, buka jalur income yang lain, ada peluang usaha sampingan, mau jadi reseller boleh, mau bikin bisnis kecil-kecilan boleh, yang penting harus nambah karena Anda yang sekarang kerja di kantoran, Anda nggak mungkin berharap naik gaji. Kalau perusahaan teman Anda kerja nggak bisa jualan, nggak bisa profit, yang ada Anda di PHK. Sedang bekerja, jangan sampai kehilangan pekerjaan, jangan dikit-dikit resign ya, jangan dikit-dikit si bosnya galak dan seterusnya. Kalau Anda resign belum tentu Anda dapat kerjaan. Ini akan menjadi masalah besar buat orang-orang seperti Anda. Berikutnya, tingkatkan skill, tambah income. Dengan Anda bisa nguasain bahasa Inggris yang bagus aja, minimum gaji Anda bisa naik 2-3 juta. Cobain deh, percaya sama saya ya. Dan perbanyak cash, karena cash ini pada dasarnya menjadi king sekarang ini. Jadi jangan perbanyak masalah, jangan perbanyak hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan hidupmu, perbanyak cash dan akhirnya Anda harus tetap bagaimana caranya memiliki dana darurat. Jangan sampai Anda sakit dan tetap sehat, berolahraga ya, dan hiduplah baik-baik dengan teratur. Semoga kita bisa melewati semua masalah ini. Yang paling penting dari semua ini, kita doakan bangsa Indonesia. Kita doakan pemerintah kita harus dukung secara moral, dan tentunya semua ini pasti adalah kehendak Tuhan untuk apapun yang terjadi. Tugas kita sebagai masyarakat mendoakan negara kita menjadi lebih baik. So, pada akhirnya guys, mari kita bergerak sebelum terlambat, pemerintah bergerak sebelum terlambat, kita bahu-membahu, kesampingkan ego pribadi, kesampingkan kepentingan pribadi dan golongan, kita selamatkan negara kita agar generasi penerus Indonesia bisa hidup dengan baik. Tuhan memberkati.